pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk anugerah kasih-Mu ketika kami masih bisa menikmati pada pagi hari ini bersama-sama untuk dapat beribadah kepada Kau Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan yang pada hari ini menyampaikan firman, pakailah mulut dan bibirnya supaya segala sesuatunya itu hanya menjadi bagian darimu untuk kau sampaikan kepada kawan-kawan juga yang akan mendengarkan. Urapan dari Roh Kudus kepada hamba-Mu itu dan juga kepada seluruh yang ada di ruangan Zoom ini supaya kami dapat mendapatkan perlindungan, kekuatan melalui firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi, Shalom. Kita di dalam tema menikmati perlindungan Allah dalam masa kesesakan. Ya memang ini adalah zaman di mana kita kalau pagi-pagi melek itu sudah penuh dengan segala hal yang harus kita selesaikan di dalam hari tersebut ya. Terlebih adanya HP yang ada notifikasi begitu bangun apa yang harus dikhotbahkan pada hari ini. Sebagai hamba Tuhan juga mendapatkan pesan dari jemaat siapa yang sakit atau WA panitia beranyakan jadwal, komentar di medsos dan lain sebagainya. Bahkan ada tidak berapa lama setelah kita bangun ada yang mau curhat ya, melalui WA ya kadang hari itu dimulai bukan dengan shalom tapi dengan adu. Dan lucunya kita mengajar jemaat untuk tenang, tapi setelah menutup WA ataupun mungkin pada menutup Zoom ini kita sendiri yang tegang. Kita bisa menyuruh jemaat jangan khawatir, tapi di kepala kita terus berjalan minggu ini siapa yang harus kita layani, dana sosial tinggal berapa, konseling, harus ditangani bagaimana. Kalau komentar dan lain sebagainya, kita bisa terlihat kuat di mimbar, tapi sebetulnya rapuh di kamar. Itulah sebabnya tema kita pagi ini bukan tema yang mewah, tapi ini tema yang realistis. Saya juga mengambil subjudul Allah yang menjaga di lembah kesesakan. Allah yang menjaga di lembah kesesakan, saya sengaja memakai kata lembah sebagai gambaran. Itu bukan tempat yang jahat, tapi sering tempat yang sempit, ya, di mana kiri kanannya begitu tinggi yang membatasi ya, gempa suara lebih keras, langkah terasa berat, dan kadang juga karena begitu tinggi tembok di kiri kanan lembah itu, sehingga sinyal kurang. Di lembah kita belajar dua hal, kita tidak bisa menguasai medan dan kita butuh penuntun. Ya memang kita juga nggak boleh lupa kalau lembah itu bukan milik kita saja. Maksudnya bukan milik jemaat saja, tapi lembah itu juga milik gembala. Karena lembah kita bukan penyakit, tetapi kritik yang bertubi-tubi, kemiskinan, tapi menghadapi perpecahan internal, ya. Bukan bencana alam, tapi juga bencana relasi. Lembah kita bisa berupa tuntutan rohani untuk orang lain yang diam-diam memeras rohani kita sendiri. Saya banyak melihat dan mendengar ketika seorang gembala rohaninya terkuras ketika dia harus juga memberikan kekuatan rohani kepada para jemaatnya. Mari kita membaca satu teks yang agak jarang ditaruh di poster sebagai penguatan. Tetapi teks ayat ini sangat jujur, yaitu dari Mazmur 138, ayatnya ke-7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengeluarkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Perhatikan di sini, Daud tidak berkata, jika aku berada di puncak keberhasilan,
Ia berkata, jika aku dalam kesesakan. Ini adalah bahasa orang yang sudah kejang dengan tekanan. Ia menulis bukan lagi dari balkon istana, tapi dari lorong sempit pengalaman. Dari dua ayat ini, saya ingin mengajak tiga hal besar ya, tentang perlindungan Allah di masa kesesakan. Yang pertama adalah Allah memberi pagar yang menahan serangan dari luar. Yang kedua, Allah memberi pagar yang menahan supaya kita tidak keluar ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, ada pertanyaan besar yang tidak bisa dihindari, yaitu kalau Allah melindungi, mengapa kejahatan dan penderitaan tetap ada? Ini kita berbicara teorisi ya, bagaimana kita perlu bersikap benar, bagaimana kita memiliki satu pandangan teologis yang maupun pastoral yang benar terhadap itu. Tapi sebelum kita bicara pagar, saya mau klarifikasi satu hal, apa maksudnya menikmati perlindungan Tuhan. Menikmati itu bukan berasa aman atau hidup nyaman. Menikmati perlindungan Allah itu berarti kita belajar mengenali tangan Tuhan dalam setiap situasi yang sulit. Kita belajar tinggal dalam batas-batasnya tanpa panik. Dan kita belajar berjalan bersama dia. Bukan hanya meminta dia menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, menikmati bukan suatu kata yang romantis ya. Tapi ini adalah kata latihan. Seperti orang yang belajar menikmati olahraga, awalnya pegal, lama-lama menjadi sehat. Menikmati perlindungan Tuhan juga begitu. Awalnya kita hanya mengeluh, tapi perlahan kita belajar melihat, percaya, dan tenang. Yang pertama adalah Allah menjaga hidup kita di tengah kesesakan. Inilah adalah pagar yang pertama. Maksudnya adalah menahan segala sesuatu yang berbahaya untuk menyerang kita. Daud berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Kata mempertahankan ini sesuatu, ini sederhana tetapi dalam pengalaman ini bisa berarti sangat konkret. Tuhan menjaga napas kita tetap ada, menjaga kita tidak hancur total, menjaga iman kita tidak tenggelam, dan menjaga pelayanan kita tidak berubah menjadi menjadi kebencian. Kadang perlindungan Allah bukan untuk membuat badai hilang, tapi kadang perlindungan Allah adalah membuat perahu tidak tenggelam. Bapak Ibu terkasih, sering kita berharap Tuhan memberikan perlindungan supaya seperti payung yang besar ya, kita di bawahnya ya. Kita tidak basah, ya, terlindung dari air hujan. Tapi seringkali juga perlindungan Tuhan itu seperti mereka. Tuhan memberikan jaket hujan. Kita tetap berlegala, tetap kena angin, tetapi kita tidak ambruk. Dan kita tidak basah, tapi tetap bergerak. Daud melanjutkan, terhadap amarah musuhku, engkau mengeluarkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini bukan suatu bahasa yang abstrak, tapi ini gerakan Allah mengulurkan tangan. Ada momen ketika musuh marah, keadaan menekan, dan Allah masuk ke ruang itu. Dan lalu puncaknya Tuhan menyelesaikannya bagiku. Ini kalimat yang banyak pelayan Tuhan butuh dengar ulang. Kesesakan sering membuat kita merasa kita harus menyelesaikan semuanya sendiri. Menyelesaikan konflik, menyelesaikan rapat, menyelesaikan dana, menyelesaikan konseling, menyelesaikan program. Tapi Daud berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa artinya ini? Ini bukan alasan untuk balas. Daud tetap bergerak dan tetap berperang. Tetap memimpin. Tetapi ia sadar ada bagian yang hanya Tuhan yang bisa bereskan. Dan kalimat berikutnya, jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud melihat dirinya sebagai perbuatan tangan. Tuhan, ini adalah suatu identitas. Ini juga penghiburan. Pelayanan bisa membuat kita merasa seperti produk yang gagal karena kritik, angka, atau hasil. Tapi di tangan Tuhan, kita adalah bukan produk-produk yang gagal. Kita adalah karya tangan yang sedang ia proses. Nah, dari sini marilah kita masuk ke gambaran pagar. Pagar yang menahan serangan dari luar. Kita semua mengerti fungsi pagar. Pagar itu bukan suatu dekorasi. Pagar ada karena risiko. Kalau tidak ada risiko, pagar tidak perlu. Ya, karena kita memasang pagar karena kita sudah melihat bahwa akan mencegah sesuatu risiko terjadi kepada diri kita. Ada satu teks yang
sangat menarik justru keluar dari mulut si jahat ketika ia mengaku satu fakta yang sering kita lupakan. Yaitu kita baca dari Ayub 1 ayatnya ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segalanya yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Perhatikan, ini pengakuan, bahkan pihak yang memusuhi itu mengakui ada pagar dari Tuhan. Bukan pagar buatan Ayub, bukan pagar karena strategi Ayub, tetapi pagar yang Tuhan yang buat. Inilah pagar jenis pertama, pagar perlindungan yang menahan serangan dari luar. Pagar ini bisa berupa banyak hal. Tuhan menahan fitnah supaya tidak menyebar sejauh itu. Tuhan menutup mulut orang yang mau berusaha. Tuhan memberikan hikmat pada kita sehingga kita tidak jatuh pada provokasi. Tuhan mengatur waktu sehingga semua serangan datang terlambat atau terlalu cepat menjadi gagal. Ya, ya mungkin saya ada pernah mendengar cerita seorang hamba Tuhan yang difitnah habis-habisan. Dia sudah menyiapkan draft klarifikasi sepanjang 3 halaman, dan itu akan ditulis, dan saya yakin itu ditulis dengan luapan amarah, emosi pastinya, karena itu adalah bagian dari klarifikasi. Ia nyaris mengirim, tetapi Roh Kudus menahannya. Lucunya bukan lewat suara dari langit, tapi lewat dari hal yang sederhana. Jaringan internetnya bermasalah. File tidak terkirim, ia kesal, tapi saat itu ada rekan pelayanan yang menelpon dan berkata, "Gak usah dikirim, tarik nafas dulu, kita doakan." 2 hari kemudian, pihak yang menyebarkan isu itu menghapus sendiri unggahannya karena ada fakta yang muncul dan membalikkan keadaan. Apakah itu suatu kebetulan? Tentunya seringkali kita melihat kebetulan adalah bahasa sehari-hari dari providensi Allah. Kita sering tidak sadar pagar ini karena pagar yang paling efektif adalah pagar yang tidak perlu kita lihat. Seandainya kita bisa melihat berapa banyak serangan yang ditahan oleh Tuhan, mungkin kita bakal pingsan. Bukan karena takut, tapi karena begitu kagum. Namun di sini kita perlu jujur, Ayub 1 mengingatkan bahwa pagar luar bukan jaminan kita tidak akan pernah menderita. Di dalam kisah Ayub, Tuhan mengizinkan pagar itu dibuka dalam batas tertentu. Itu menyakitkan, tapi justru kita belajar perlindungan Allah bukan berarti Allah selalu mencegah sebuah penderitaan. Ini penting bagi hamba Tuhan karena kita hidup di masa yang penuh dengan kesesakan. Bukan hanya teori ya. Kita lihat dalam konteks sosial, menurut Biro Pusat Statistik, presentasi penduduk miskin pada September 2024 adalah 8,57%. Dengan jumlah miskin itu sekitar 24 juta orang. Itu berarti jutaan keluarga bergumul dengan kebutuhan dasar. Dalam praktiknya, gereja sering menjadi tempat pertama mereka mencari pertolongan. Dari sembako, biaya sekolah, bantuan medis, sampai lewat kerja. Beban pastoralnya nyata. Tekanan finansial jemaah sering berubah menjadi tekanan emosional bagi para hamba Tuhan pengurus gereja. Di sisi lain, BNPB mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 3.000, hampir 3.500 kejadian bencana di Indonesia. Jutaan orang berdampak. Bahkan BNPB merangkum dampak kerusakan infrastruktur, termasuk fasilitas peribadatan dalam publikasi data bencana tersebut. Itu bukan angka yang tinggi, tapi itu adalah kisah jemaat yang rumahnya hanyut, kehilangan pekerjaan, trauma, dan gereja yang tiba-tiba harus menjadi posko. Secara global pun diingatkan bahwa biaya bencana kalau memperhitungkan dampak berantai dan kekuatan ekosistem melampaui lebih dari 2,3 triliun dolar AS per tahun. Artinya dunia memang sedang bergetar. Wajar kalau banyak orang yang hidup di dunia ini menjadi rapuh. Lalu kesehatan mental WHO melaporkan bahwa pada tahun pertama pandemi COVID, ya, prevalensi global kecemasan dan depresi meningkat 25%. Tahun 2019 ada 280 juta orang mengalami depresi. Ada juga penelitian secara eksplisit berbicara tentang burnout pada pelayanan Tuhan, sebuah studi kualitatif ya, menegaskan bahwa kelelahan yang dialami para hamba Tuhan dengan faktor seperti tuntutan tinggi, kelelahan fisik,
sendiri tanpa dukungan, ketidakseimbangan hidup, dan juga pelayanan. Saya bukan sedang membuat kita satu keraguan dan ketakutan, tapi saya ingin menyebutkan realitas lembah tersebut yang tadi kita bicarakan pertama di awal-awal. Sebab kalau kita menolak realitas, kita akan menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Kenapa saya lembah? Padahal kadang kita sedang berada di lembah yang memang berat. Lalu bagaimana menikmati pagar ini secara praktis? Yang pertama, pagar luar membuat kita berani melayani tanpa paranoid. Banyak hamba Tuhan melayani seperti orang yang selalu merasakan diserang. Maka setiap kritik dianggap setan. Setiap pertanyaan jemaat dianggap pemberontakan. Tapi pagar luar mengingatkan kita, tidak semua hal ada di tangan kita sebagai hamba Tuhan. Ada tangan yang menggugurkan tangannya. Dan yang kedua, pagar luar mendorong kita tetap bijaksana. Pagar Tuhan bukan alasan untuk ceroboh. Justru karena kita percaya Allah memelihara, kita bisa mengambil langkah baik, bijak-bijak, transparansi, prosedur, akuntabilitas, keamanan pelayanan anak, manajemen risiko. Ini bukan kurang iman, tapi ini cara kita menghormati providensi Tuhan yang sering bekerja melalui cara biasa. Misalnya rapat yang tertib, sistem yang jelas, diam yang sehat, dan doa yang setia. Dan yang ketiga, pagar luar menolong kita tidak terpancing menjadi musuh bagi musuh. Kadang musuh terbesar pelayanan bukan orang luar, tapi emosi kita sendiri ketika kita diserang. Pagar luar menahan serangan. Namun Tuhan juga menahan reaksi kita supaya kita tidak menghancurkan diri sendiri. Kita akan kembali ke titik itu karena itu jembatan di pagar kedua. Pagar yang menahan kita keluar menuju jalan yang salah. Sekarang kita masuk ke jenis pagar yang kedua. Kalau pagar pertama menahan musuh dari luar, pagar yang kedua menahan kita dari dalam. Ini pagar yang sering salah paham. Ya. Kita dengarkan dari Hosea ayat 2 ayat 6 dan 7 atau ayat Hosea 2 ayat 5 dan 6. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan tembok mengurung dia sehingga dia tidak menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencapai mereka tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ini adalah kegerian sekaligus indah. Ngeri karena Tuhan berkata, ia menyekat jalannya dengan duri-duri. Tidak karena tujuannya akhirnya adalah pemulihan. Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Pagar ini bukan penjagaan terhadap musuh, ini penjagaan terhadap kalau kita melakukan hal yang keliru. Dalam konteks Hosea, Israel digambarkan sebagai istri yang mengejar kekasih-kekasihnya, yaitu berhala-berhala. Dan Tuhan membagari jalannya agar tidak gampang kabur ke arah yang menghancurkan. Dalam kehidupan hamba Tuhan, pagar jenis ini sering muncul sebagai penahanan yang tidak kita sukai, pintu yang tertutup, rencana yang gagal, kesempatan yang menguap, sesuatu yang terasa seperti duri. Kita sakit hati, kecewa, kita merasa Tuhan, kenapa ini terjadi? Tetapi Hosea mengajar ada duri yang justru menyelamatkan. Saya tahu ini sensitif, kita harus hati-hati supaya kita tidak menyederhanakan sebuah kegagalan sebagai pagar Tuhan. Ada kegagalan karena dosa kita, ada kegagalan karena keteledoran, kegagalan karena dunia yang juga sudah rusak. Tapi ada juga kegagalan yang setelah waktu berlalu kita sadar, kalau Tuhan tidak menghalangi, saya mungkin sudah hancur. Ya. Mungkin kita pernah mendengar seorang hamba Tuhan mendapat tawaran pelayanan yang kelihatannya besar, agung lebih luas, fasilitas lebih baik, nama bisa lebih dikenal. Hampir semua orang bilang itu akan menjadi berkat. Tapi prosesnya masih terus, dokumen terlambat, komunikasi kacau, tim baru sering tidak jelas. Yang frustasi dan merasa dipermainkan, akhirnya ia mundur. Beberapa bulan kemudian dia mendengar bahwa lingkungan pelayanan itu ternyata penuh dengan intrik dan ada skandal yang memecah komunitas. Yang berkata, Tuhan rupanya engkau sedang membagari saya. Karena Tuhan juga membagari bukan karena ia membenci, tapi karena ia mengasihi. Pagar dalam
adalah suatu anugerah yang keras, seperti orang tua yang menarik anaknya menjauh dari jalan raya. Anak itu menangis, tapi ditarik itu menyelamatkan. Apa bentuk pagar dalam bagi hamba Tuhan? Kadang itu berupa teguran firman yang menusuk. Kadang itu berupa kehilangan selera terhadap dosa yang dulu manis. Kadang itu berupa komunitas yang menegur. Kadang itu berupa keterbatasan fisik. Tubuh kita bilang cukup ketika kita mau jadi Mesias kecil. Tubuh kita sering lebih rohani daripada jadwal kita. Jadwal kita berkata, oke, ayo, masih kuat. Maju terus, tubuh kita justru berkata, amin, kita lanjutkan besok ya. Karena saya harus beristirahat. Dan Tuhan sering memakai tubuh kita sebagai pagar. Kalau tidak, kita akan terus memberikan yang terbaik sampai kita tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Dan di sini kita akan perlu jujur tentang satu hal. Pagar dalam, artinya pagar bagian dalam supaya kita tidak keluar, bukan hanya soal dosa besar. Pagar dalam juga sering menahan kita dari kesalahan yang tidak sehat. Kesalehannya membuat kita tidak pernah beristirahat, tidak pernah meminta tolong, tidak pernah menangis, karena merasa hamba Tuhan harus kuat. Padahal teologi yang baik justru menyadarkan bahwa kita bukan sumber kekuatan, kita adalah penerima, kita bukan mata air, kita adalah bejana. Bejana yang tidak pernah diisi ulang, tidak akan lama-lama bisa menduang, ya, akan habis. Banyak penelitian mengenai kelelahan para hamba Tuhan menyebut faktor ketidakseimbangan hidup pribadi, layanan, serta rasa kesepian tanpa dukungan. Pagar dalam bisa bekerja lewat disiplin rohani dan ritme hidup. Tuhan memanggil kita kembali pada keseimbangan. Bukan supaya kita malas, tetapi supaya kita bisa bernapas panjang. Lalu bagaimana menikmati pagar dalam tersebut? Karena sejujurnya pagar dalam itu tidak enak. Kuncinya ada pada kalimat terakhir Hosea. Aku akan pulang kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Artinya pagar dalam membawa kita pulang, menikmati pagar dalam berarti belajar membaca hambatan, bukan sebagai gangguan, tapi sebagai panggilan pulang. Para hamba Tuhan, apakah ada di area di mana Tuhan sedang menahan Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin bukan untuk menyiksa, tapi untuk memulihkan. Mungkin Tuhan sedang berkata, jangan lanjut ke sana, aku tahu ujungnya. Dari hal tersebut, pulanglah dulu. Dan perhatikan pagar dalam dan pagar luar itu sering bekerja bersamaan. Tuhan menahan musuh dan juga Tuhan menahan kita. Ada yang berikutnya adalah Allah sebagai tudung dan pondok perlindungan yang sekaligus kehadiran. Sekarang mari kita lihat satu teks yang jarang juga kita uh, digunakan, yaitu Yesaya 4 ayat yang kelima dan keenam. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ini adalah ayat dengan bahasa kanopi ilahi. Tudung dan pondok. Awan siang, api malam. Ini mengingatkan perjalanan Israel pada gurun. Tapi di sini dipakai untuk menggambarkan perlindungan Tuhan atas umat yang dipulihkan. Saya menyukai detailnya di sini di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ. Artinya perlindungan Tuhan bukan cuma untuk individu. Karena ayat itu mengatakan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ. Ya. Segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang berjalan-jalan pada waktu malam. Artinya perlindungan Tuhan bukan cuma untuk individu, tapi juga untuk komunitas. Ada tudung atas pertemuan, ada pondok atas ibadah. Bahkan ketika ibadah kita sekarang ini mulai lebih banyak online, prinsipnya tetap Tuhan memperhatikan pertemuan umat. Tuhan hadir, Tuhan menduduki.
Bayangkan panas terik, hujan angin ribut, Tuhan tidak berkata, aku akan menghapus cuaca. Tuhan berkata, aku akan memberikan pondok. Pondok itu bernaung, tempat aman, dan tempat jeda. Kita sering butuh pondok rohani, bukan lari dari pelayanan, tetapi tempat bernaung di hadirat Tuhan. Di tengah panas, di tengah hujan, masalah, kita butuh ruang teduh yang Tuhan sediakan. Persekutuan dengan Dia, sahabat, komunitas, doa, kadang terapi konseling yang sehat. Bagian ini penting. Allah tidak hanya memberi perlindungan, Allah sendiri hadir sebagai perlindungan. Kemuliaan Tuhan sebagai tuduh. Ini teologi yang dalam, dan saya ingin menambah satu lapisan. Perlindungan Allah itu bagian dari providensi Allah. Pemeliharaan yang berlangsung terus-menerus. Providensi bukan berarti Allah cuma turun tangan ketika ada mukjizat. Providensi berarti Allah hadir juga dalam bahasa biasa, ritme tubuh kita, jadwal, komunitas, keputusan, bahkan sistem. Karena kita mengharapkan perlindungan Tuhan dengan cara yang spektakuler. Tapi Tuhan memberi perlindungan lewat hal yang sederhana. Kita memperoleh tidur yang baik, makan yang cukup, ya kan, kesehatan yang baik, istirahat, jadwal yang sehat, batas yang jelas, dan teman rohani yang bisa diajak bicara. Itu bukan, itu cara Tuhan memelihara kita. Dan yang sering kita perdebatkan, kita akan masuk adalah teodisi. Mengapa kalau Tuhan baik kok masih ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Ya. Karena kita masuk ke bagian yang paling sensitif. Karena ada satu pertanyaan yang cepat atau lambat selalu muncul ke dalam pelayanan. Kalau Tuhan melindungi, kenapa saya masih mengalami kesesakan? Kenapa jemaat saya masih menderita? Kenapa orang benar bisa dipukul dari segala sisi? Kita perlu berhenti dan mengakui pertanyaan ini bukan tanda kurang iman. Seringkali ini tanda iman yang jujur. Iman palsu tidak bertanya. Iman yang hidup bertanya sambil tetap bergantung. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14 memberi perspektif unik, tidak manis tapi realistis. Demikian ayat itu berkata, pada hari bujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari bujur, supaya manusia tidak menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ini bukan ayat yang biasa dipakai untuk menghibur, karena ia tidak memberi jawaban yang sederhana. Ia berkata, Pak, ada hari bujur dan ada hari malam. Dan Allah berdaulat atas keduanya. Ada misteri supaya manusia tidak bisa menguasai masa depan. Artinya ada pengetahuan, ada batas kontrol, dan justru batas itu menuntut kita kembali kepada ketergantungan. Di titik ini teodisi sering muncul. Usaha teologi untuk menjelaskan atau membenarkan keadilan Allah di tengah realitas penderitaan. Tetapi kita juga perlu mengingat ada bahaya. Teodisi yang kaku bisa berubah menjadi senjata yang menjalankan korban. Kitab Ayub sangat penting bagi pastoral. Bahkan lembaga Alkitab Indonesia menulis tentang ketegangan teodisi dan anti-teodisi dalam Ayub, serta memperingatkan gereja agar tidak mengabaikan kenyataan bahwa orang benar bisa menderita tanpa salah. Karena di titik itu gereja bisa berubah jadi penghibur yang menekan korban. Saudara, ini pelajaran penting untuk para hamba Tuhan. Di lembah kesesakan, orang tidak butuh kita jadi jaksa. Mereka butuh gembala, dan kadang mereka butuh hanya kita diam. Menangis bersama mereka tanpa buru-buru memberi rumus. Yang ingin saya katakan, pangkat dalam Hosea 2 yang tadi kita baca, ya, tidak boleh dipakai untuk menuduh semua orang menderita. Hosea berbicara tentang disiplin Allah yang memulihkan umat yang berpaling. Tetapi Ayub mengingatkan orang benar bisa menderita tanpa salah. Jadi ini penting, kita harus membedakan konteks. Kalau tidak, kita jatuh ke kesalahan pastor yang sering terjadi. Yang pertama adalah memoralisasi penderitaan. Kamu pasti salah, makanya begini. Ini cepat, tapi melukai. Yang kedua adalah meminimalkan penderitaan. Sudah, jangan sedih, bersyukurlah. Ini terdengar rohani, tapi mengabaikan luka. Ketiga, memekanisasi penderitaan. Kalau A, maka B. Seolah Allah bekerja seperti mesin, ya, sebab akibat. Pengkhotbah mengajar, hidup tidak sesederhana itu. Ada hari bujur dan ada hari malam.
Dan manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bagaimana kita mendapatkan teori secara sehat itu adalah menjadi pertanyaan. Pertama, kita mengakui kedaulatan Allah tanpa jatuh pada fatalisme. Alkitab tidak mengajar fatalisme. Daud berdoa, Ayub bergumul, bahkan Paulus meminta didoakan supaya terlepas dari orang jahat. Ya. Kita melihat konteks di 2 Tesalonika 3. Yang kedua, kita menolak menyalahkan korban. Ayub mengajar bahwa orang benar bisa menderita tanpa salah. Dan gereja dipanggil mendampingi korban tanpa menyederhanakan permasalahan. Yang ketiga, teodisi Kristen tidak berakhir pada teori. Ia berakhir pada kehadiran Allah dan pengharapan. Kita tidak selalu bisa menjelaskan mengapa sekarang, tapi kita bisa bersaksi siapa yang menyertai dan kemana Tuhan akan membawa sejarah. Dan di sini Mazmur 138 ayat 8 kembali menjadi jangkar. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kata menyelesaikan di sini mengarahkan kita pada bab yang sedang kita baca. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana menikmati perlindungan Tuhan di masa kesesakan. Praktik untuk gereja bagi anak Tuhan dan juga hamba Tuhan. Sekarang saya mau membawa kita kepada hal yang sangat praktis. Karena kita bukan hanya butuh wawasan, kita butuh pegangan untuk kita jalani dari hari ke hari. Yang pertama, untuk gereja, bangun pagar bersama sebagai ekspresi iman. Gereja sering berpikir pagar itu hal duniawi, SOP, kebijakan, sistem akuntansi, keamanan, pelatihan, perlindungan, dan lain sebagainya. Tapi justru pagar-pagar ini bisa menjadi sarana providensi Tuhan, supaya serangan dari luar tidak menghancurkan dan supaya kesalahan dari dalam tidak mengkikis integritas. Pagar bersama juga berarti budaya saling klarifikasi. Bukan budaya menjudutkan, tapi budaya yang menolong. Ingat di Yesaya 4 ayat 5, tudung itu atas setiap pertemuan. Tuhan peduli pada komunitas. Komunitas pun harus peduli pada kesehatan rohani dan psikologis anggotanya. Yang kedua, untuk anak Tuhan, tinggal dalam batas dan menikmati pemeliharaan. Banyak jemaat ingin perlindungan Tuhan, tetapi tidak mau batas Tuhan. Mereka ingin aman, tapi trafik dosa tetap dibiarkan. Hosea mengingatkan, kadang Tuhan memagari dengan duri supaya kita pulang. Jadi kita bisa mengajar jemaat bahwa batas Tuhan bukan kurungan, tapi pagar kasih. Dan yang ketiga, untuk kita sebagai hamba Tuhan, jadikan perlindungan Tuhan sebagai ritme, bukan slogan. Ada 3 latihan rohani yang mungkin bisa selaras dengan 3 lensa yang tadi saya ceritakan. Yang pertama, mengenali pagar luar. Tuhan, apa yang kau menghormati pagar dalam? Tuhan, dari mana engkau sedang menarikku pulang? Dan yang ketiga, menata teodisi pastoral. Tuhan, ajari aku hadir tanpa menyederhanakan. Ini latihan bagi kita sebagai pelayan kalau ada jemaat dalam krisis. Tanyakan apa yang paling berat buatmu, lalu bawa mereka kedua kalimat sederhana dari Mazmur 138 tadi. Tuhan mempertahankan hidupmu. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Dan itu adalah suatu janji yang tidak bisa, bukanlah hanya sekedar janji, tapi ini adalah janji Tuhan untuk bisa menata kehidupan kita dan menyelesaikan segala pergumulan kita. Dan untuk kita sendiri kita perlu komunitas. Salah satu faktor berat adalah merasa diri bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Kalau apalagi sekarang, kalau dulu orang masih harus jalan ke pastoral atau ke gereja untuk berbicara mengenai masalahnya. Sekarang mereka tinggal dengan jarinya memberikan kepada kita permasalahan-permasalahannya dan mereka berharap untuk bisa diselesaikannya pada hari juga. Nah, inilah yang juga menjadi kendala bagi kita. Bagaimana kita bisa lepas bisa berhasil melepaskan diri dari kelelahan rohani menghadapi hal-hal tersebut. Jadi saya ingin tutup dengan kembali ke Mazmur 138 ayat yang 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Hamba Tuhan, mungkin saudara kita semua sedang
berada dalam sesuatu yang belum selesai, konflik yang belum selesai, luka yang belum selesai, proses pemulihan yang belum selesai, pertanyaan yang belum selesai dan kita merasa gagal karena belum selesai. Tapi iman bukan berkata saya sudah selesai, iman berkata Tuhan akan menyelesaikan. Dan ketika Tuhan menyelesaikannya, ia tidak hanya menyelesaikan masalah, ia menyelesaikan kita juga, menyempurnakan segala sesuatunya, bukan melalui tangan kita, tapi melalui tangannya. Mengajar kita melewati lembah, membangun karakter, menemukan belas kasihan, menajamkan panggilan, dan memurnikan motif. Jadi pagi ini saya ingin mengajak, marilah kita tetap melangkah di dalam lindungan Tuhan. Bukan karena kita kuat, tapi karena di lembah kesusahan ada Allah yang menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas kasih karunia dari firman Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat, kami tidak pernah sendiri karena Kau adalah Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami, Tuhan. Karena kami juga tidak bisa melihat apa maksud-Mu, Tuhan, ketika Kau memberikan pagar di mana serangan-serangan dari luar sudah Kau tahan. Tapi juga ketika duri menusuk kehidupan kami, Tuhan, kami kadang mengeluh, Tuhan, padahal itu adalah maksud-Mu untuk menahan kami tidak masuk ke dalam pencobaan. Bapa di surga, jadikanlah kami juga semuanya anak-anak-Mu untuk menjadi bijak, Tuhan, untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik itu permasalahan diri kami, keluarga kami, maupun juga permasalahan-permasalahan jemaat di dalam kehidupan kami, Tuhan, di dalam pelayanan kami, Tuhan. Berikanlah kami hikmat, Tuhan, juga untuk melihat permasalahan para jemaat. Kami tidak cepat menghakimi, karena kami hanya percaya dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam situasi apapun, Engkau tetap Allah yang baik, walaupun situasi kami sepertinya tidak baik. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.